Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi hari gue ingin menyampaikan berita eksklusif dari Fabrizio Romano, sekaligus akan gue bahas secara ringan amatiran, yaitu adalah terkait dengan Bruno Fernandes. Kabar eksklusifnya adalah Bruno Fernandes ini akan segera menandatangani kontrak baru. Bahkan kontrak tersebut ada kemungkinan ditandatangani sebelum pertandingan pertama musim ini menghadapi Fulham. Artinya dalam pekan ini ya akan diresmikan, atau paling tidak di bulan Agustus. Kontraknya sendiri ini akan sampai musim panas 2027 dengan opsi 1 tahun, berarti 3 plus 1, kurang lebih demikian ya. Karena kan kalau kita ambil sekarang ini tahun 2024 sampai 2027, maka 3 tahun plus 1 tahun opsi. Yang menarik juga bagaimana gaji dari Bruno Fernandes ini juga akan naik. Bahkan dia ini akan menduduki di daftar top earners, artinya pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Jadi ada di daftar pemain dengan penerimaan gaji tertinggi di Manchester United. Ini hal yang luar biasa menurut gue bagi Kapten Magnifico. Sebelumnya gue ingin membahas dulu terkait dengan situasi dari fans, dari sosial media dan lain-lain yang mungkin agak cenderung negatif terkait dengan Bruno. Kalau gue lihat rata-rata terkait dengan Bruno Fernandes suka marah-marah ya, dan menurut gue tidak ada hal yang katakanlah Bruno Fernandes memang karakternya seperti itu, tapi di sisi lain dia juga memiliki karakter kepemimpinan ya, sehingga dia ditunjuk menjadi kapten. Dan gue lihat memang ada pendekatan, ada gaya yang berbeda. Gue suka Kapten Bruno Fernandes ini jika dibandingkan dengan kapten-kapten sebelumnya setelah era dari Sir Alex Ferguson. Lalu gue juga melihat terkait dengan teori konspirasi antara Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo, ya kan, ada semacam kayak persaingan dan lain-lain yang menurut gue itu merupakan asumsi, bahkan cenderung ke fantasi, karena tidak pernah ada fakta yang jelas menunjukkan hal tersebut. Tapi faktanya justru sebaliknya, bagaimana Bruno Fernandes semenjak pertama kali didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer di bursa transfer musim dingin ini langsung bisa memberikan kontribusi nyata kepada lini tengah Manchester United. Sisi kreativitas dari Manchester United di lini tengah ini langsung meningkat. Faktanya demikian, datanya pun seperti itu. Bahkan Bruno Fernandes setelahnya ini seperti kayak menjadi pemain yang tidak bisa tergantikan di atas lapangan bagi Manchester United. Attitude-nya dia pun juga di dalam maupun di luar lapangan menurut gua secara garis besar ini luar biasa ya. Dia tidak pernah ada menimbulkan masalah misalnya, 100% profesional sejauh ini. Dan Fabrizio Romano juga mengatakan Bruno Fernandes ini sangat mencintai Manchester United. Ada kabar pendekatan yang dilakukan oleh PSG misalnya, dan juga klub-klub dari Saudi Pro League, tapi tidak menggoyahkan keinginan Bruno Fernandes untuk terus berada di Manchester United. Ya, kontribusi menurut gua itu menjadi hal yang sangat nyata dan tidak terbantahkan, tidak terdebatkan, bagaimana memang fungsi dari Bruno Fernandes ke Manchester United ini sangat vital. Bahkan menurut gua 40-50% kekuatan dari Manchester United ini ada pada Bruno Fernandes. Ketika Bruno Fernandes ini tidak bisa dimainkan, Manchester United sulit untuk bisa mencari gantinya dengan berusaha untuk memainkan sistem permainan dengan ada Bruno Fernandes. Ketika Bruno Fernandes itu tidak ada, karena memang dia sangat unik dengan kemampuan yang sangat spesial. Yes, gue tahu mungkin ada hal-hal minor seperti kayak salah umpan, salah pengambilan keputusan, salah shooting. Semua pemain mengalaminya. Hanya saja hal-hal atau memang ketika sudah a priori maka hal tersebut akan dibesar-besarkan. Tapi yang jelas menurut gua faktanya adalah dia kapten dari Manchester United. Dia memiliki fungsi vital di Manchester United. Kontribusinya jelas, gol, assist, most created chances. Artinya apa? Most created chances, peluang-peluang itu diciptakan oleh Bruno Fernandes ya, dan angkanya sangat tinggi sekali. Dan ketika peluang tersebut mampu diselesaikan menjadi gol oleh pemain lain, maka itu akan menjadi assist. Padahal angka assist dari Bruno Fernandes di Manchester United pun juga tinggi. Artinya apa? Memang sangat besar sekali ya, sangat vital sekali angka statistik kontribusi dari Bruno Fernandes. Juga dalam hal passion, determinasi, kerja keras di atas lapangan. Menurut gue Bruno Fernandes ini sangat spesial. Yes, ada beberapa situasi kejadian ya, dimana mungkin dia agak seperti kayak ada penurunan dari sisi passion di atas lapangan. Tapi secara keseluruhan bagaimana besarnya rasa semangat untuk mengangkat permainan dari Manchester United ini jauh lebih besar, jauh lebih sering frekuensinya. Ada hal yang masih harus diperbaiki, yes, gue sepakat ya, terutama kedewasaan di atas lapangan. Nah, walaupun sebenarnya menurut gue dia sudah sangat mature sebenarnya, tapi tetap saja sebagai mungkin
ya namanya manusia ya, ada sedikit bolong-bolong. Hal yang gue inginkan dari Bruno Fernandes dan gue harapkan adalah dia bisa berkontribusi lebih tinggi lagi di Manchester United. Kali ini bukan hanya sekedar statistik, sorry bahasanya kayak terlalu meringankan ya, bukan tentang gol dan assist serta most created chances, lalu juga hal-hal yang memang sangat positif di Manchester United, tapi trofi. Gue harapkan Bruno Fernandes di periode 3 tahun kontrak barunya plus 1 ini bisa mempersembahkan major trophy di Manchester United. Oh ya, menarik juga bagaimana Sir Jim Ratcliffe mengatakan 2-3 musim dia harapkan Manchester United ini sudah naik tingkatnya, sudah bisa ada di situasi bahwa memperebutkan gelar juara. Artinya apa? Bruno Fernandes dianalisa oleh staff manajemen Manchester United ya, ada di proyek tersebut. Dan kalau gue tarik lagi ke belakang, ketika Erik ten Hag pertama kali datang ke Manchester United, pemain yang pertama kali kontraknya diperpanjang adalah Bruno Fernandes. Karena dianggap Bruno Fernandes ini akan ikut di proyek dari Erik ten Hag. Kali ini bukan hanya dengan proyek Erik ten Hag, tapi juga proyek dari manajemen baru Manchester United. Ini menurut gue sekaligus membantah ya, sekaligus juga membuktikan bahwa memang Bruno Fernandes ini bagi klub Manchester United dipandang sebagai sosok yang sangat vital. Gue harapkan sekali lagi dia bisa mempersembahkan major trophy bagi Manchester United, dan ini akan menjadi langkah selanjutnya untuk Bruno Fernandes ya, kalau ingin menjadi legenda klub yang sesungguhnya. Saat ini dia sudah memberikan kontribusi yang sangat vital, yang sangat besar sekali. Dia menjadi kapten dari Manchester United, dan next stepnya adalah gue harapkan dia bisa mempersembahkan gelar trofi yang levelnya lebih tinggi di Manchester United. Kurang lebih demikian ya, membahas terkait dengan kontrak baru dari Bruno Fernandes. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.